Halo Inspektor, di antara kalian adakah yang pernah menonton film Black Hawk Down tahun 2001? Film ini dibuat berdasarkan kisah nyata di pertempuran Mogadishu 1993 dan berhasil memenangkan 2 trofi Academy Award. Nah guys, film Black Hawk Down 2001 menceritakan insiden di mana milisi Somalia berhasil menembak 2 helikopter Black Hawk milik Amerika Serikat dan membunuh beberapa pasukannya. Semenjak insiden Black Hawk ini, Amerika menjadi semakin ganas di Somalia dan mengecap Somalia sebagai tempat berkembang biaknya para teroris. Kejadian Black Hawk ini akan Mimin bahas di pertengahan video, dan sebelumnya Mimin bakal bahas secara keseluruhan mengenai perang saudara Somalia yang masih berlanjut hingga saat ini. Somalia adalah sebuah negara yang terletak di tanduk Afrika. Sama seperti semenanjung Crimea dan Korea, banyak negara berebut pengaruh di Somalia karena letak geopolitiknya yang sangat strategis. Saat Scramble of Africa, Prancis, Inggris, Italia, dan lain-lain mendirikan negara-negara di benua Afrika. Prancis menduduki French Somaliland, Inggris menduduki British Somaliland, sedangkan Italia menduduki Italia Somaliland. Selain 3 negara tersebut, ada juga etnis Somali yang tinggal di Kenya dan Ethiopia. Etnis Somali merupakan etnis yang sangat unik, meskipun mereka mengaku bahwa mereka adalah etnis Somali, memiliki agama yang sama yakni Islam, serta berbahasa yang sama yakni Somali, namun mereka terpecah belah bahkan sebelum bangsa Eropa datang. Mereka terpecah karena mereka hidup berdasarkan 6 klan yang bisa disebut sebagai The Big Six. Ke-6 klan besar tersebut adalah Dir, Darod, Ishak, Hawye, Digil, dan yang terakhir adalah Rahanweyn. Ke-6 klan ini lalu bisa dipecah lagi menjadi sub-klan yang lebih kecil. Tentunya, setiap anggota klan sangatlah nasionalis dan selalu berebut SDA demi klannya di tanah Somalia. British Somaliland pada akhirnya merdeka pada 26 Juni 1960. Lalu Italia juga menyerahkan wilayahnya di Somaliland 4 hari kemudian. Kedua wilayah lalu bergabung pada 1 Juli 1960 menjadi Republik Somalia, dan hari itu dikenang sebagai Hari Jadi Somalia. Di sisi lain, French Somaliland menjadi negara sendiri yakni Djibouti pada 27 Juni 1997. Di daerah Kenya serta daerah Ogaden tidak termasuk ke negara Somalia meskipun mayoritas etnis mereka adalah etnis Somali. Saat merdeka, tidak butuh waktu lama bagi Somalia untuk menjadi kacau balau. Kondisi politik di Somalia tidak stabil, ditambah KKN yang merajalela, terutama saat dipimpin oleh Ali Sharmarke. Hal ini membuat klan-klan di Somalia ribut sendiri demi mendapatkan kekuasaan. Sharmarke pun ditembak oleh ajudannya pada 15 Oktober 1969. Di tengah kacau balaunya Somalia, seorang jenderal berhasil melakukan kudeta terhadap pemerintahan Somalia. Ia adalah Mohamed Siad Barre, dan setelah mengkudeta pemerintah, ia resmi menjadi presiden pada 21 Oktober 1969. Meskipun ia adalah figur kuat di Somalia, namun ia melakukan banyak kesalahan yang akan membuat bom waktu pecahnya perang saudara. Kesalahan pertama adalah ketika ia terlalu memfokuskan pengembangan militer dibandingkan perkembangan sosial dan ekonomi di Ethiopia. Siad Barre memperkuat militernya dengan bantuan dari superpower seperti Uni Soviet tanpa memperhatikan masalah lain di negaranya. Uni Soviet tidak tahu pada saat itu bahwa alasan Barre memperkuat militernya adalah karena ia ingin mengambil daerah Ogaden dari Ethiopia. Suku Ogaden merupakan subklan dari suku Darod, yang juga adalah suku asal ibu Siad Barre. Maka dari itu, ia ingin memperjuangkan nasionalisme klannya sembari memanfaatkan kondisi Ethiopia yang tidak stabil pada saat itu. Pada 13 Juli 1977, Barre menginvasi Ethiopia yang dikenal sebagai Perang Ogaden dan membuat USSR marah dan mendukung Ethiopia. Barre lalu kalah di tahun 1978 dan membuat banyak klan lain marah terhadap keputusan ini. Ethiopia dan Somalia tetap berkonflik hingga akhirnya berhenti secara de jure saat ditandatanganinya perjanjian damai tahun 1988. Yang menyebabkan masalah adalah Barre kembali memberikan hak lebih pada orang Ogaden yang mau mengungsi ke negaranya. Rezim Barre terkenal karena nepotisme. Ia lebih mendukung suku Marehan, Ogaden, dan Dolbahante yang adalah bagian dari suku Darod dibandingkan suku lainnya. Sejak berkonflik dengan Ethiopia, Somalia dibanjiri pengungsi Ogaden, terutama di daerah utara Somalia.
Bahre menyetujui suku sebangsanya untuk mengungsi ke negaranya. Namun sebenarnya wilayah tersebut sudah ditinggali oleh suku lain seperti orang Ishaq. Bahre tidak berpikir bahwa selain suku lainnya tidak akan suka akan kebijakannya, mereka juga memiliki orang yang cukup berpengaruh di Somalia, seperti Ahmed Ali Tuur dari suku Ishaq. Bahre yang pro-Ogaden menempatkan banyak tentara Somalia untuk menjaga orang Ogaden. Bahre tidak ambil pusing, memerintahkan mereka untuk menghajar, menembak, maupun mengebom orang Ishaq yang melawan. Kelak, peristiwa ini akan dikenal dengan nama genosida suku Ishaq dan berlangsung dari tahun 1987 hingga 1989. Melihat kekejaman Bahre, suku-suku yang lain pun tidak tinggal diam dan mulai membangun kekuatan untuk melawan rezim Bahre. Pada tahun 1989, suku Hawiye memberontak di Galkio dan pemberontakan dengan cepat menyebar. Sebenarnya sejak serangan Hawiye di Galkio, bisa dibilang perang saudara telah terjadi secara de facto dan kejatuhan Siad Bahre telah dimulai. Namun kebanyakan sumber-sumber berkata bahwa perang saudara secara resmi dimulai pada Januari 1991. Ini terjadi saat pasukan anti Bahre, United Somali Congress, di bawah pimpinan Mohamed Farah Adidit yang bersuku Hawiye, berhasil menjatuhkan Said Bahre. Bahre kabur ke Kenya pada 1992 dan hidup dalam pengasingan hingga 1995, di mana ia meninggal di Nigeria. Tentunya berita tentang jatuhnya Siad Bahre terdengar hingga ke luar negeri. Banyak negara-negara di PBB tentunya khawatir mengenai Somalia yang tidak memiliki pemerintahan. Tanpa adanya pemerintahan, tentunya negara akan menjadi kacau. Tanggapan tersebut ternyata benar, dan sesaat setelah terjadinya kekosongan kekuasaan, dua warlord yang paling kuat di Somalia, yakni Cali Mahidi Maksamet dan Muhammad Farah Adidin, berebut kekuasaan dan sumber daya di Somalia. Yang semakin mengkhawatirkan adalah keadaan kacau balau ini juga menimbulkan masalah lainnya seperti turunnya kesejahteraan, kelaparan, hingga kejatuhan ekonomi. Di Somalia kini, pada dasarnya adalah every man for himself, dan mereka berjuang untuk bertahan hidup di bawah teror dari kubu musuh. Jika biasanya petani menjual hasil panennya di pasar, kini mereka hanya mengkonsumsi makanan untuk dirinya sendiri, atau setidaknya barter dengan tetangga jika perlu bahan lain. Hal ini membuat pasar kolaps karena tidak ada penjual dan pembeli. Para pasukan warlord serta sisa pasukan yang loyal kepada Bahre saling menghancurkan persediaan makanan serta penampungan air di daerah musuh yang membuat rakyat semakin sengsara. Masalah-masalah ini mendorong PBB untuk segera bertindak dan mengamankan situasi. Langkah pertama yang dilakukan adalah meminta Ahmed Farah Adidit menandatangani gencatan senjata. Tanpa gencatan senjata, Somalia akan terus menjadi hot zone yang membuat bantuan kemanusiaan sulit didatangkan. Adidit setuju dan menandatanganinya pada 3 Maret 1992. Pasukan bantuan kemanusiaan akhirnya datang sebulan kemudian pada April 1992. Namun ternyata situasi masih tetap kacau. Kalau kalian sempat ingat, di pembukaan film Black Hawk Down, para rakyat berebut beras sebelum beras tersebut diamankan oleh milisi Adidit. Kira-kira itulah yang terjadi pada saat itu. Bukannya disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan, para milisi malah berebut paksa bantuan kemanusiaan dari PBB dan menembaki siapapun yang menghalanginya. Tercatat, ada banyak sekali kasus pembajakan kendaraan berisi makanan dan bantuan dari PBB oleh para milisi. Pembajakan dan penembakan yang terjadi, terlepas dari penandatanganan gencatan senjata, membuat Presiden Bush mengirim 25.000 pasukan Amerika Serikat lewat persetujuan PBB pada 9 Desember 1992. Meski tentara Amerika Serikat datang bersama tentara lainnya, namun milisi Adidit tetap berbahaya. Pada Juni 1993, 24 tentara Pakistan terbunuh oleh milisi Adidit. Ini merupakan salah satu peristiwa paling berdarah dalam sejarah pasukan PBB. 4 bulan kemudian, pada Oktober 1993, kejadian paling terkenal dan titik balik dari sejarah Perang Saudara Somalia akan terjadi. Intelijen pasukan Amerika Serikat memberikan informasi bahwa Adidit akan berada di Olympic Hotel Mogadishu untuk mengadakan meeting dengan ajudannya. Ini merupakan joint operation antara US Army Delta Force dengan US Army Rangers. Delta akan menangkap Adidit dan ajudannya, sedangkan Rangers akan menjaga situasi di daerahnya. Hotel ini berada di dekat Bakar Market, pasar yang dipercaya sangat berbahaya karena dikontrol oleh milisi serta tempat perdagangan senjata. Misi dijalankan dan pasukan Amerika Serikat datang dengan banyak transportasi seperti truk dan helikopter.
Namun pasukan milisi Somalia berhasil menembak jatuh 2 helikopter Black Hawk dengan RPG-7 yang dikenal sebagai peristiwa Black Hawk Down. Dengan kejatuhannya, rencana awal untuk menangkap Aidid menjadi kacau balau dan malah menjadi urban warfare yang menewaskan 18 pasukan Amerika Serikat bersama 1.000 milisi Somalia. Namun yang signifikan dari pertempuran ini adalah kini Amerika Serikat sadar milisi Somalia sangatlah berbahaya dan mereka harus cepat dibasmi. Mereka dicap sebagai teroris dan Amerika Serikat lebih memedulikan bagaimanakah cara menghabisi mereka dibandingkan fokus memberikan bantuan kemanusiaan di Somalia. Semenjak kejadian Black Hawk Down, keterlibatan Amerika Serikat di wilayah Somalia justru semakin sering. Bahkan bisa dibilang makin mengganas dibandingkan masa-masa sebelumnya. Toh Amerika Serikat semakin merasa kalau Somalia itu penting secara geografis. Selain bersekutu dengan Ethiopia, yang notabene merupakan rival utama Somalia, mereka juga menghabiskan banyak dana berperang dan mendukung siapapun yang mau menghajar musuh-musuh Amerika Serikat di Somalia, seperti Aidid yang sudah dicap teroris. Tahun 1996, Aidid pada akhirnya berhasil dieliminasi oleh Osman Ali Atto setelah terkena tembakan peluru lalu terkena serangan jantung karena luka yang diberikan. Meskipun Aidid telah tewas, namun Somalia tetaplah kacau balau. Amerika juga membackup para warlord yang mau berperang melawan teroris, terutama bagi mereka yang dianggap memiliki koneksi terhadap organisasi Al-Qaeda. Namun bantuan Amerika Serikat juga sering salah sasaran. Kadang, mereka yang sebenarnya merupakan teroris dengan mudahnya mengatakan ke Amerika Serikat bahwa mereka anti-teroris dan diberikan bantuan yang justru menguatkan mereka dan semakin menambah kacau balau Somalia. Dengan kacau balaunya Somalia, ditambah dengan tidak adanya pemerintahan yang kuat, serta merajalelanya KKN, Somalia mendapat julukan sebagai safe haven for terrorist group. Hingga sekarang, dengan mudahnya, kita dapat menemukan milisi, bajak laut, pemberontak, dan teroris yang tumbuh subur di Somalia. Fakta-fakta ini juga membuat perang saudara di Somalia masih belum selesai sejak jatuhnya Siad Barre pada tahun 1991. Menurutmu, apakah solusi terbaik untuk masalah di Somalia? Coba berikan pendapatmu di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.